Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Kamis 6 Januari 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, 5 kekuatan global termasuk China dan Amerika Serikat berjanji mencegah penyebaran dan risiko perang nuklir melalui sebuah pernyataan bersama pada Senin 3 Januari yang lalu. Kami sangat yakin bahwa penyebaran lebih lanjut senjata semacam itu, nuklir harus dicegah, kata Amerika Serikat, China, Prancis, Rusia, dan Inggris dalam pernyataan bersama yang langka. Perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh diperangi, papar kelima negara yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut menambahkan. Pernyataan itu sendiri keluar setelah tinjauan terakhir perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau NPT ditunda dari jadwal semula Selasa 4 Januari karena pandemi COVID-19. Pernyataan itu juga berjanji untuk mematuhi artikel kunci dalam NPT di mana negara-negara berkomitmen untuk pelucutan senjata nuklir penuh di masa depan. Nah, pemirsa, apa muatan perjanjian itu, apa hasil-hasil dan akibat-akibatnya terhadap situasi kawasan Indo-Pasifik, dan demi kepentingan siapakah perjanjian tersebut dibuat? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan seorang pengamat politik internasional, Bung Umar Syarifuddin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Aziz, sehat, Bung? Alhamdulillah. Sehat, Bung? Alhamdulillah, saya dulu yang nanya tadi ya. Alhamdulillah. Baik, langsung saja Bung menyikapi terkait dengan pemberitaan tersebut, Bung. Untuk pertama kalinya ini pemimpin dari 5 negara yakni Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan kesepakatan bersama untuk mencegah perang nuklir dan menghindari perlombaan nuklir. Cina juga mendorong Indonesia agar terus menyuarakan kekhawatirannya atas kepentingan pengembangan kapal selam nuklir dari Australia. Nah, jika melihat terkait dengan hal tersebut, apa ini muatan dari perjanjian-perjanjian itu, Bung Umar? Ya, kalau saya melihat sih, ya ini sebagai respon Amerika dan termasuk Eropa juga ya, yang merespon perkembangan Cina yang cukup signifikan atas soal nuklir ya. Karena dunia telah melihat berbagai upaya intensif Republik Rakyat Cina untuk meningkatkan potensi rudal nuklirnya. Jadi nuklir misil ini menjadi perhatian serius bagi Amerika Serikat. Karena beberapa ahli bahkan mencatat meskipun China tetap berkomitmen terhadap doktrin untuk tidak melancarkan serangan pertama nuklirnya terhadap negara lain, namun China hari ini berupaya memperluas zona pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik dan berbagai kawasan dunia lainnya kalau saya melihat ya. Jadi kalau kita melihat respon Amerika ya tentu saja bertumpu dengan dalih perlunya kebijakan pertahanan dan kekuatan bersenjata dan berupaya untuk mengunci berbagai langkah Cina termasuk kebijakan menangkal serangan nuklir dari pihak Amerika, dan Cina meresponnya dengan cukup serius. Sehingga kalau kita misalkan melihat the Japanese National Institute for Defense Studies misalkan ya, dalam penerbitannya menyatakan bahwa Beijing sedang melancarkan ekspansi yang cukup ketat ya, dan termasuk meningkatkan ambisinya dengan membangun kekuatan nuklir strategisnya ya, dengan melaksanakan berbagai kebijakan non participation atau kebijakan untuk ikut serta dalam prakarsa-prakarsa perlucutan senjata nuklir, sehingga upayanya untuk meningkatkan potensi senjata nuklirnya bisa berlangsung tanpa hambatan dan pengawasan dari lembaga-lembaga internasional. Artinya Cina hari ini berupaya untuk melepaskan diri dari pengaruh Amerika Serikat secara bertahap, dan itu juga sangat diketahui oleh Amerika Serikat, sehingga berbagai perkembangan yang cukup progresif dari Cina hari ini segera direspon agar Amerika berupaya untuk mengikat Cina dengan berbagai kesepakatan-kesepakatan agar bisa mengurangi, bahkan ke depan bisa menghentikan langkah-langkah maju Cina, termasuk
mengawasi berbagai postur pertahanan nuklir dari Cina pada taraf yang sejajar ya. Karena Amerika melihat Cina berusaha untuk mensejajarkan dirinya dengan kekuatan Amerika Serikat dan Rusia. Dan termasuk industri persenjataan nuklir Cina hari ini berhasil memenuhi kebutuhan People Liberation Army kan, terkait terkait usaha Cina untuk mencapai kuantitas yang memadai sesuai dengan target-target di era Xi Jinping. Di samping itu kita melihat bahwa rudal balistik Cina kalau diliput berbagai media tentu saja telah mencapai kemajuan di mana rudal-rudal balistik supersonik dari Cina sendiri bukan hanya akan menantang sistem pertahanan rudal dari Amerika Serikat ya, tetapi juga bisa menembak target militer lain di kawasan yang lebih akurat. Ini yang betul-betul dikhawatirkan oleh Amerika, sehingga gerakan-gerakan baru Cina ini perlu untuk dihentikan, diawasi, diminimalisir, bahkan dikunci oleh Amerika melalui berbagai kesepakatan internasional. Dan itu tentunya Amerika tidak bisa sendirian, kurang kuat kalau tanpa adanya keterlibatan Eropa. Begitu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Lantas kemudian kalau kita melihat terkait dengan perjanjian tersebut, ini kira-kira apa hasilnya itu seperti apa begitu, dan kira-kira akibatnya terhadap situasi di kawasan Indo-Pasifik itu seperti apa? Bisa dijelaskan juga ini Bung Umar? Ya, tentu saja yang diinginkan oleh Amerika adalah berbagai kekuatan Cina adalah nantinya adalah kekuatan yang bisa dimanage oleh Amerika Serikat, termasuk kekuatan Eropa. Sehingga Biden hari ini berupaya untuk memanage berbagai perundingan dan perjanjian secara lebih jauh, tidak hanya perjanjian kali ini, tetapi Amerika berusaha untuk menjalin kontak dan perhatian yang cukup besar agar setiap kesepakatan itu bisa diikat secara kuat oleh Amerika Serikat. Sehingga pada tahun-tahun ini tentu saja Menteri Luar Negeri Amerika sangat sibuk ya untuk menjalin kontak-kontak berbagai negara. Untuk kasus Cina, Amerika berusaha untuk memadamkan keinginan dan ambisi Cina agar mereka bisa mengikuti kepentingan politik Amerika. Sehingga Cina hari ini bisa diikat dengan perjanjian-perjanjian yang diharapkan oleh Amerika Serikat bisa bertahan selama puluhan tahun, bahkan paling jauh bisa membuat Cina untuk tidak lagi memproduksi senjata nuklir apapun. Dan kalaupun itu mungkin sulit untuk dilakukan, minimal Cina ke depan akan berada di orbit Amerika sehingga bisa digunakan untuk kepentingan politik Amerika Serikat. Misal nanti Cina ke depan akan diharapkan bisa mengikuti kepentingan Amerika untuk melawan Eropa misalkan, untuk menghadapi Inggris misalkan. Sehingga langkah Amerika berusaha untuk menguji Cina, bahkan ke depan ada kemungkinan Cina bisa diajak bekerja sama, dan itu diharapkan oleh Amerika ketundukan Cina itu benar-benar tampak. Kalau belum tampak ketundukan Xi Jinping kepada Amerika, terutama di kawasan, tentu saja Amerika akan terus melakukan penetrasi secara kuat dan masif dan sistematis. Sehingga berbagai langkah Amerika hari ini menunjukkan bahwa Amerika sangat berambisi dengan berbagai perjanjian agar bisa membelit seluruh kaki-kaki politik Cina, sehingga mempermudah bagi setiap perkara Amerika Serikat untuk menjalankan berbagai strategi membangun hubungan-hubungan dengan negara sekitar Cina secara terbuka untuk mengokohkan Amerika dan kedikdayaan Amerika di kawasan sekitar Cina. Sehingga diharapkan seluruh mitra Amerika ini bisa memainkan peran yang cukup mempermudah Amerika dalam menjalankan aksinya, sehingga meringankan beban Amerika untuk menutupi aib-aib Amerika terhadap negara-negara dan bangsa-bangsa lain di kawasan Indo-Pasifik ini, Bung. Ya, baik Bung Umar. Jika memang seperti itu isi perjanjiannya dan kemudian respon dari negara-negara tersebut, ini kira-kira
sebenarnya perjanjian tersebut ini dibuat demi kepentingan siapa gitu? Bisa disampaikan analisisnya begitu. Ya, tentu saja demi kepentingan Amerika Serikat, karena yang mandegani ya Amerika Serikat, ya tentu saja demi kepentingan Amerika Serikat. Misalkan kepentingan Amerika Serikat terhadap Eropa dari perjanjian-perjanjian nuklir dengan Cina hari ini, misalkan Amerika selalu memiliki langkah maju untuk memarginalisasi Eropa dari berbagai perundingan. Sehingga perundingan-perundingan internasional itu diharapkan selalu meninggalkan Eropa, sehingga Amerika selalu memberikan berbagai pengaturan-pengaturan yang sudah disiapkan, sehingga pertemuan-pertemuan rahasia yang dilakukan oleh Amerika terhadap negara-negara yang diinginkan oleh Amerika Serikat selalu meninggalkan Inggris kah, atau Perancis, ataupun Jerman. Sehingga siapapun negara selalu dibikin oleh Amerika untuk tidak berani bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Sehingga Amerika berusaha untuk membuat Cina maupun Eropa selalu kenyang dengan perundingan, dan termasuk setelah proyek nuklir Amerika membuat Cina menjadi membatasi diri. Termasuk kalau kita lihat selama Perang Dingin, senjata nuklir selalu memainkan peran yang cukup mendasar ya dalam persaingan kekuatan besar dan stabilisasi keamanan negara-negara ya di berbagai kawasan, baik itu Timur Tengah, Asia Timur, maupun di kawasan Eropa maupun kawasan sekitar Rusia. Termasuk ancaman keamanan selalu digaungkan oleh Amerika Serikat akibat ketidakseimbangan ya, dalam hal senjata konvensional misalkan di antara negara satu dengan negara yang lainnya, dan itu mendorong Amerika mendapatkan lebih banyak sekali senjata konvensional dan nuklir untuk menghegemoni seluruh dunia, sehingga tidak ada namanya kesetaraan. Yang ada adalah seluruh dunia ini didikte menurut kehendak dan kepentingan Amerika Serikat sebagai negara pertama yang terus membuat hululedak nuklir. Dan sehingga ini menjadi Amerika ini diistimewakan oleh dunia. Dan termasuk Rusia merasa terancam dengan senjata nuklir Amerika, sehingga ini membuat Rusia saat itu mulai menginginkan adanya persaingan yang seimbang, sehingga Rusia mulai mengembangkan senjata nuklir. Lalu diikuti oleh Perancis, kemudian juga Inggris, dan kemudian berikutnya Cina yang dulunya merasa lemah di depan Rusia berusaha untuk bisa memiliki hulu ledak nuklir. Sehingga perasaan inferior Cina terus mendorong India untuk membeli hulu ledak nuklir untuk menghadapi serangan Cina di masa yang akan datang. Sehingga saat itu India berusaha untuk mengimbangi Cina. Itulah adalah langkah politik India dengan berbagai proksi militer yang dimainkan oleh India. Dan termasuk India pada saat itu dan hingga sekarang cenderung mengikuti orbit Amerika. Sehingga negara-negara yang berusaha untuk memiliki ambisi adidaya dunia, pasti mereka memiliki aktivitas nuklir. Tidak mungkin tidak untuk hari ini, untuk persaingan modern. Sehingga aktivitas persenjataan nuklir itu sebagai aktivitas politik bagi banyak negara kapitalis untuk bisa menjadi negara nomor satu, negara yang unggul dibandingkan negara lainnya, bahkan negara yang bahkan bisa menjadi alat untuk menghegemoni banyak negara, sehingga dengan alasan kepemilikan senjata nuklir, misalkan Amerika bisa menakut-nakuti negara lain, sehingga diharapkan mereka bisa tunduk dengan berbagai negosiasi politik maupun negosiasi ekonomi termasuk militer. Dan itu juga terrepresentasi atau tergambarkan dalam aktivitas kesepakatan nuklir antara Amerika dengan Cina saat ini. Ya, baik, menarik Bung Umar terkait dari pernyataan Anda tadi ya, bahwa nuklir ya digunakan untuk menjadi ambisi sebuah negara untuk menjadi negara adidaya nomor satu ya. Salah satunya yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat Amerika Serikat sendiri, apakah rencana dari ekspansi Amerika Serikat untuk menempatkan senjata-senjata strategis bermuatan nuklir seperti misalnya Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD ya, ini akan bisa memancing reaksi Cina ya untuk melancarkan manuver militer balasan begitu. Bisa dijelaskan ini?
Ya, kalau kita cermati sistem pertahanan anti rudal milik Amerika Serikat atau yang kita kenal dengan terminal High Altitude Area Defense atau TAAD gitu penaknya singkatannya Ya, THAAD gitu ya. Yang ya. semula ditempatkan atau diaktifkan di kawasan wilayah Wonsan, Korea Selatan, tetapi itu memiliki motif politik tersendiri bagi Amerika Serikat ya, karena berpotensi untuk ditempatkan di beberapa negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Dan termasuk ada potensi juga ke depan akan ditempatkan di Asia Tenggara. Kalau di Asia Timur contohnya seperti Jepang, ada Taiwan, dan kalau Asia Tenggara ada Singapura ya tentunya. Jadi penempatan THAAD atau TAAD di Korea Selatan tentu saja motif utamanya bukan ditujukan kepada Korea Utara. Motif utamanya justru kepada RRC. Jadi sebagai salah satu pesaing Amerika Serikat di kawasan regional. Sehingga penempatan TAAD di Korea Selatan itu mengundang reaksi keras bagi pemerintah Cina karena dikhawatirkan keberadaan terminal tersebut akan mengubah keseimbangan kekuatan militer di semenanjung Korea, dan tentu saja yang dirugikan adalah posisi Cina sendiri karena terminal yang didirikan oleh Amerika Serikat itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi kegiatan-kegiatan militer Cina. Jadi berusaha untuk memata-matai Cina di daerah perbatasan di antara Korea Selatan maupun Korea Utara, sehingga tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa kehadiran terminal Amerika di Korea Selatan sejatinya bukan ditujukan untuk menghadapi Korea Utara, tetapi untuk menghadapi kekuatan militer Cina di masa yang akan datang, maupun berusaha untuk menakut-nakuti Cina di masa kini. Jadi dalam kasus Cina, radar yang didirikan oleh Amerika memang diduga dapat melihat proses kritis di mana hulu ledak dan umpan yang dilepaskan selama uji coba rudal strategis Cina dalam masa perang maupun masa damai pun bisa berusaha untuk mendeteksi secara dini ya sejauh mana keandalan pencegahan strategis Cina, karena dibandingkan dengan radar berbasis Alaska, tentu saja radar di terminal Korea Selatan itu diprediksi ya mampu memperoleh datanya lebih cepat 10 menit dari waktu peringatan dini terhadap rudal balistik strategis Cina. Sehingga apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Korea Selatan tentu saja ini direspon secara serius oleh Cina, karena bagi Cina itu merupakan ancaman real bagi negaranya, karena secara historis merupakan lingkup terdekat yang penting untuk keamanan Cina. Sehingga Cina sendiri khawatir bahwa program terminal rudal yang didirikan oleh Amerika itu sama saja itu ancaman bagi Cina, dan termasuk kontrol lalu lintas udara bagi Amerika Serikat, dan termasuk memberikan pertahanan udara, termasuk peringatan secara dini atas berbagai pergerakan-pergerakan yang terduga maupun tidak terduga itu yang datang dari Cina. Itu dalam perspektif analisis ya. Jadi selalu dimainkan oleh Amerika Serikat. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, jika memang kondisi di Asia Timur seperti itu, lantas bagaimana perlombaan senjata nuklir dan eskalasi konflik militer ya antara Amerika Serikat dan Cina, khususnya di Asia Tenggara ini, seperti apa, Bung Umar? Ya, kembali ke problem THAAD tadi. Jadi Amerika Serikat berusaha untuk memperluas penyebaran dan penempatan berbagai terminal, termasuk roket-roket ukuran kecil ya, yang sedang berusaha untuk diwujudkan ke kawasan Asia Tenggara. Selain di Korea Selatan dan Jepang tentunya ya, Bung ya. Sehingga jika rencana itu betul-betul akan dijalankan, maka stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara tentu saja berada dalam bahaya. Jadi kalau kita lihat pemimpin dari negara-negara ASEAN hari ini juga memberikan sinyal menegaskan komitmennya ya untuk mempertahankan kawasan regional di Asia Tenggara sebagai kawasan damai, bebas dan netral ya. Jadi peace zone atau zone peace, freedom dan netral, atau dikenal ZOFAN gitu ya.
Tetapi waktu akan membuktikan apakah ASEAN ini masuk dalam kutub Cina, kutub Amerika Serikat, ataukah betul-betul netral. Waktu yang akan menguak nantinya. Kalaupun Amerika berhasil menjalankan program THAAD ini di kawasan ASEAN, tentu saja termasuk wilayah kedaulatan politik dan militer Indonesia dipastikan ya akan jatuh ke tangan Amerika Serikat jika itu berhasil. Karena tentu saja setiap negara yang dalam lingkup pemasangan terminal Amerika Serikat, tentu saja Amerika akan memonitor dan mengontrolnya secara ketat. Maka ini dapat dipastikan, misalkan Cina pada perkembangannya juga Rusia, akan merespon ekspansi penempatan senjata-senjata strategisnya yang bersifat ofensif di kawasan sekitarnya. Karena melihat Amerika juga secara ofensif menempatkan berbagai senjata-senjata strategisnya di berbagai kawasan ASEAN maupun Asia Timur. Jadi konflik nuklir ini menjadi tidak terhindarkan lagi jika kedua negara ini tidak mengalah dan tidak ada yang berusaha untuk duduk damai dan menghentikan berbagai persenjataan perlombaan senjata nuklir. Sehingga eskalasi konflik militer antara Amerika melawan Cina, khususnya di kawasan Indo-Pasifik dan lebih khusus lagi di Asia Tenggara, ya tampaknya ya semakin dekat dan sudah di ambang pintu, sehingga ini betul-betul harus direspon oleh pemerintahan Indonesia agar Amerika menghentikan dominasi politiknya dan termasuk Cina juga menghentikan dominasi ekonomi maupun politiknya juga di sekitar kawasan. Karena ini penting dilakukan oleh negeri yang mayoritas Muslim, khususnya Indonesia hari ini, untuk menghentikan kontrol senjata nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat, hegemoninya, dominasinya, dan kontrolnya, sampai-sampai konferensi-konferensi yang diselenggarakan oleh Amerika ini dibuat berada dalam pengaturannya. Ini merupakan pelancangan yang dilakukan oleh negara angkuh dan penjajah seperti Amerika Serikat, dan itu mengundang siapapun untuk melawannya. Dan Amerika terus memprovokasinya dan melecehkan siapa saja yang dikehendaki oleh Amerika Serikat, dan Amerika hari ini menganggap diri sendiri sebagai pemimpin global. Sehingga Amerika hari ini memiliki bobot yang cukup kuat sehingga tidak ada satupun negara yang bisa menghadangnya. Sehingga kita berharap munculnya adidaya Islam untuk bisa mendatangi Amerika dari arah yang tegas dan arah yang diprediksi untuk bisa mengalahkan hegemoni negara-negara jahat, bahkan akan memaksa Amerika untuk menghentikan berbagai invasi-invasi yang sangat jahat, sehingga akan membawa dunia ini berada dalam kebaikan dan harmoni tentunya. Sehingga kita berharap adanya adidaya Islam yang betul-betul bisa membawa dunia ini dalam keamanan yang nyata, bukan dalam fiksi ataupun dalam ilusi yang ditebarkan oleh Amerika seperti yang tergambar saat ini, Bu. Ya, baik, Bung. Jadi memang antara konflik Amerika dan Cina terkait dengan senjata nuklir ini sudah selayaknya ya direspon oleh terutama ya para pemimpin di negeri-negeri kaum muslimin begitu ya, untuk kemudian bersatu padu agar umat Islam tidak hanya sekedar menjadi penonton ya, tetapi ikut serta di dalam percaturan perpolitikan dunia agar umat Islam tidak selalu menjadi tertindas begitu ya, Bung Umar ya. Ya, insya Allah begitu kurang lebihnya. Jadi kita berharap umat Islam tampil. Ya, baik. Harapan kita semuanya, mudah-mudahan umat Islam bisa segera tampil dengan negara adik kuasanya, sehingga kemudian dunia menjadi aman, sejahtera, dan tentunya sesuai dengan syariatnya. Baik, Bung Umar, terima kasih. Ini luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya dan terima kasih atas kehadirannya di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Baik, Bung Umar, sampai berjumpa lagi. Ya, mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, Bung Umar Syarifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.